Ini adalah proses daur ulang kabel bekas menjadi rantai pengikat takdir. Kisah ini dimulai di sebuah bengkel daur ulang yang diduga berada di Asia Selatan dengan tumpukan besar kabel bekas berwarna hitam terlihat seperti sarang ular raksasa yang isinya bukan bisa, tapi cuan. Seorang pekerja muda memulai pekerjaan berat ini, menarik beberapa untai kabel berukuran besar dan mengambil alat pemotong kabel besar untuk memotong untaian kabel tebal menjadi potongan-potongan yang lebih pendek, seperti memotong sosis raksasa yang alot. Setelah kabel dipotong dan dikelompokkan, potongan kabel dibawa ke mesin pengupas penggiling kabel bertenaga listrik. Seorang pekerja paruh baya berkumis tebal memasukkan potongan kabel di antara dua rol bergerigi mesin yang menekan dan menghancurkan lapisan luar kabel, isolator, agar terlepas dari inti kawat logam di dalamnya. Selanjutnya, seorang pekerja lain, memakai topi dan sarung tangan, duduk di tanah dan mulai menarik inti kawat logam yang berwarna perak putih dari sisa-sisa isolator hitam yang sudah hancur. Inti kawat yang sudah terpisah sempurna, kemudian dikumpulkan dan diikat menjadi satu bundel besar menggunakan kawat tipis, dan bundel-bundel kawat bersih diangkut di bahu ke area pengolahan selanjutnya. Di sana, serabut-serabut kawat logam dikumpulkan dan diikat menjadi sapu-sapuan kawat. Kawat ini dibawa keluar ruangan dan digosokkan serta dibanting berkali-kali ke balok besi sebagai cara setrika kawat ala pedesaan. Setelah itu, kawat dimasukkan ke mesin pelurus kawat sederhana bertenaga listrik untuk menjadi batangan kawat lurus berukuran pendek yang kemudian dikumpulkan dan diikat menjadi bundel-bundel yang rapi. Memasuki tahap pembentukan, seorang pekerja memotong batangan kawat lurus menjadi potongan-potongan yang sangat pendek menggunakan alat pemotong kawat manual yang dipasang di atas balok kayu. Potongan kawat pendek ini selanjutnya dimasukkan ke alat pembentuk tekuk U manual, tuas dengan pegangan hijau, yang dengan cepat membengkokkan kawat menjadi bentuk U atau setengah lingkaran. Pekerja lain menggunakan palu kecil dan landasan untuk memipihkan atau merapikan ujung-ujung bentuk U tersebut. Proses perangkaian dimulai, seorang pengrajin paruh baya, berbaju hijau muda, mengambil kawat berbentuk U yang sudah dikaitkan, menempatkannya pada lekukan alat landasan penutup rantai, dan menggunakan palu kecil serta tang penjepit untuk memukul ujung kawat hingga menutup rapat dan menjadi mata rantai yang kokoh dengan ritme yang stabil seolah sedang menjahit rantai. Seorang pekerja senior, berjenggot putih, berbaju hitam, mengolah rantai berukuran lebih besar, menggunakan balok kayu sebagai landasan di mana di atasnya diletakkan cetakan besi, penutup rantai. Ia mengaitkan mata rantai, memposisikannya di cetakan, dan memukulnya dengan palu untuk mengunci sambungan dengan satu pukulan yang tepat. Akhirnya, setelah rantai selesai dirangkai memanjang, pekerja mengangkat dan merentangkannya sebagai inspeksi visual untuk menunjukkan panjang dan kualitasnya. Rantai yang kuat dari kabel bekas telah siap beredar, menunjukkan misi daur ulang yang berhasil.